Gunung Jati menikah dengan Nyai Rara Santang. Karena memang Mbak Alawi kalau tidak dilawan, semakin kemaki semakin beleleng. Sahabat Puja Sumatera, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung, di mana kita berada, di situ kita harus menempatkan diri dengan sebaik-baiknya. Maka berhati-hatilah wahai Mbak Alawi, jangan kalian asal comot dan mengklaim sejarah kami. Bendera merah putih, siapa yang memberikan instruksi? Itu adalah fatwa Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri Palu Al-Khairat. Lambang negara Garuda, siapa yang buat? Al-Habib Asy-Syarif Hamid Al-Gadri dari Pontianak. Lagu 17 Agustus, Pramuka, lagu syukur, siapa yang buat? Al-Habib Husin Al-Mutahhar dari Semarang. Siapa Imam Bonjol? Al-Habib Muhammad Syahabuddin, beliau habaib dari kalangan bin Syahab. Dari mulai Aceh, kita kenal Cuk Nyadin, Teuku Umar, seorang Habib, Sultan Delhi, Sultan Palembang, Sultan Badaruddin, turun lagi di Aceh, Sultan Hasanuddin, Habib. Wali Songo itu wali-wali Allah, yang mana mereka itu anak cucu keturunan daripada Imam Ammul Faqih. Saya punya bukunya, silsilah daripada Imam Ammul Faqih. Ammul Faqih itu kakeknya, pamannya Sayyidina Al-Faqihil Muqaddam. Sahabat Puja Sumatera, bila kita mau fokus dengan cara minum aqua, maka kita akan dapat berpikir jernih dalam memahami sejarah. Setelah tayangan video-video pendek tadi, maka kita akan faham keanehan mereka. Namun di sini kita tidak akan mengupas lebih jauh kejanggalan-kejanggalan Mbak Alawi. Kita yakin masih banyak manusia berpikiran sehat dan waras di negeri ini, kecuali tentu saja bagi mereka yang tidak mau menggunakan cahaya nurani dan akal sehatnya. Bangsa yang ramah ini sebenarnya sedang menilaimu, dan pada akhirnya pasti akan mengambil kesimpulan. Hati-hatilah kepada manusia yang sabar dan ramah. Ketika hal tersebut telah hilang, Anda akan kaget melihat wajah kami yang berbeda. Semoga hal itu tidak pernah terjadi, dan kaum imigran mau insyaf dan mengakhiri segala arogansinya. Yang jelas, Mbak Alwi telah bermasalah sejak awal kedatangannya di Nusantara. Untuk mengetahuinya, simak video ini sampai selesai agar sahabat tidak gagal dalam memahaminya. Sahabat Puja Sumatera, berikut 8 daftar masalah para Ba'alawi di Nusantara. Pertama, didatangkan 100% memakai kapal kolonial Belanda untuk bekerja padanya, mendapat fasilitas tanah, gaji dan warga negara kelas 2 di bawah Belanda. Artinya datang atas settingan jahat Belanda. Kedua, terbukti menjadi pengkhianat dan melawan perjuangan anti penjajahan. Bisa dikaji pada kasus Geger Cilegon, kasus penyusupan Syarifah Fatimah Ba'abud di Kesultanan Banten, dan akibat fatwa Mufti Agung Batavia Utsman bin Yahya yang mengharamkan memberontak pada kolonial, dan penyebab ratusan pengikut Toriko di Banten dieksekusi Belanda. Ada pola hubungan yang jelas antara Jongos dan majikan, antara Utsman bin Yahya dan Snoek Hurgronje, Van den Berg hingga ke Ratu Belanda. Bisa dikaji dalam surat menyurat yang penuh menjilat sang mufti pada majikan-majikannya. Keempat, berlaku arogan dan rasis, mengaku sebagai ras paling mulia, klaim sesat sebagai keturunan Nabi, dan bahkan berani berfatwa putri-putri mereka tidak sederajat bila dinikahi pria di luar mereka. Bila ada yang menikahi Syarifah, maka akan terkutuk dunia akhirat bila tidak bisa mengembalikan Syarifah tersebut menjadi perawan. Selain rasis kepada pribumi, mereka juga rasis kepada sesama imigran lainnya. Tercatat terjadi banyak bentrokan berdarah dengan kaum Arab Al-Irsyad atau non-Ba'alwi, dan hal itu masih menjadi ganjalan hingga kini, padahal banyak golongan Al-Irsyad seperti Marga Al-Katiri, At-Tamimi, Bajamal, dan lain-lain yang jelas-jelas secara genetik adalah orang Arab, bahkan suku Quraisy, sukunya Nabi Muhammad. Secara YDNA adalah J1L859. Bandingkan dengan Ba'alwi yang Arab saja bukan. Keenam, terlibat dalam berbagai kegiatan radikalisme, bahkan berideologi yang melawan Pancasila dan mengancam keutuhan NKRI. Contohnya organisasi terlarang FPI atau Front Pembela Islam, yang kini diganti dengan Front Persaudaraan Islam, dan mendukung ISIS, teroris proksi Zionis yang meluluh lantakan Irak dan Syria. Ketujuh, terlibat dalam peristiwa G30 SPKI, di mana tokoh-tokohnya menjadi dedengkot PKI, yaitu Aidit dan 2 bersaudara Barakbah,
Dan ini bisa dimaklumi karena Yaman Selatan adalah poros negara komunis dunia pada zaman itu. Bahkan satu-satunya di Jazirah Arab. Dan oknum Ba'alwi banyak menjadi tokoh-tokoh sentralnya. Kedelapan, berani membelokkan simbol-simbol NKRI sebagai andil mereka dari bendera merah putih, lambang Garuda Pancasila, dan Hari Kemerdekaan. Termasuk ormas Islam terbesar, NU dan Muhammadiyah pun diklaim atas andilnya. Padahal ketika NU berdiri, mereka justru mendirikan organisasi rasis yaitu Robito Alawiyah pada tahun 1928 atau 2 bulan sejak Sumpah Pemuda, di mana mereka tidak mendukung Sumpah Pemuda pada saat itu. Sebagai imigran, mereka telah begitu kelewat batas, memanfaatkan kebajikan warga Nusantara dengan segala keramah tamahannya. Air susu dibalas air tuba. Namun camkanlah, bangsa yang ramah dan sopan santun ini sebenarnya tidaklah sebodoh yang dikira. Keramahan yang bila disakiti sebenarnya memendam bara. Laksana api dalam sekam. Ingatlah bahwa bangsa yang ramah ini harus dibuatkan momentum lebaran untuk bermaafan tiap tahun. Dan ingatlah bahwa banyak tarian di negeri ini yang memakai atribut topeng. Siapa yang mengira di balik wajah yang tersenyum sedang menyeringai marah? Sahabat Puja Sumatera, pengungsi Rohingya sebenarnya mirip-mirip dengan Ba'alwi yang bukan asli Arab. Mereka secara ras dan genetik bukan bangsa Myanmar yang Indochina. Mereka adalah orang Bangladesh, negeri sebelah baratnya, yang entah sejak kapan tinggal di Arakan Myanmar. Ada 2 versi. Mereka hijrah ke Myanmar sejak abad ke-7 di era kerajaan prakolonial, dan mereka hijrah ke Myanmar sejak abad 15 dalam beberapa gelombang atas inisiasi Inggris ketika menjajah Bangladesh dan Myanmar. Sebagai penjajah, mereka tidak ingin jajahannya kuat, pasti dilakukan belah bambu dan adu domba, dan efeknya tetap terasa walau penjajahnya sudah pergi, persis seperti di Indonesia. Dari bahasa, mereka berdialek Chittagonian, bahasa yang digunakan menyeluruh di tenggara Bangladesh. Artinya secara tutur, terbukti mereka orang Bangladesh yang hijrah ke Myanmar. Apabila di Palestina ada kelompok radikal perlawanan Hamas, maka di Rohingya ada ARSA, Arakan Rohingya Salvation Army. Pembedanya, warga Palestina tetap tabah dan bertahan di negerinya karena merasa tanah airnya. Tetapi Rohingya masif migrasi ke luar negeri. Dan pada akhirnya di berbagai negara meminta fasilitas lebih. Selain soal makanan dan rumah, juga kepemilikan tanah. Inilah konflik yang sedang terjadi. Imigran yang ditolong tapi malah menodong. Pada akhirnya, negara yang seetnis Bangladesh saja telah menghalau mereka. Sebaliknya, justru negara-negara Melayu lebih peduli karena solidaritas sebagai sesama Muslim. Sedangkan Australia sebagai negara persemakmuran Inggris telah tegas menolak pengungsi Rohingya. Padahal Inggris adalah mantan penjajahnya Myanmar, awal dari segala kekisruhan tersebut. Lucunya atas dasar kemanusiaan, PBB melalui UNHCR seakan getol propaganda memaksa negara-negara Asia Tenggara menerimanya. Mengapa tidak dibawa ke Amerika saja dengan kapal induknya yang megah, daripada dibuat alat onar di seluruh dunia? Terdapat 4 kelompok besar Muslim Myanmar, yaitu kelompok Islam keturunan Birma, kelompok Islam keturunan India atau Tamil dan Bengal, kelompok Islam keturunan Rohingya atau Arakan, dan kelompok Islam keturunan Cina, seperti dikutip dari buku Sejarah Sosial Muslim Minoritas di kawasan Asia karya Asep Ahmad Hidayat. Namun pertanyaannya, mengapa hanya etnis Rohingya yang menjadi musuh negara Myanmar? Jawabannya pertama, yang minoritas berlaku kurang pantas kepada yang mayoritas, sehingga menimbulkan kebencian. Kedua, pendatang yang serakah dan bahkan ingin melakukan perlawanan untuk kemerdekaan. Studi kasus etnik Jawa di Suriname. Mereka membaur, menghormati etnik lain yang lebih dahulu ada. Dan kini mereka menyatu dalam perkehidupan Suriname, dengan tanpa kehilangan budaya dan bahasa Jawanya. Juga tanpa menuntut kemerdekaannya. Sebagai pendatang gelap, maka pemerintah harus tegas. Sebelum imigran yang tidak tahu diri akan membuat masalah lebih kompleks di negeri orang. Akhir dari video, kita tidak akan pernah kehilangan keberpihakan akan kemanusiaan, walau tanpa alasan seagama. Namun harus diingat,
bahwa menghindari keburukan harus didahulukan daripada mencari kebajikan, tetapi dengan resiko yang lebih besar. Sudah cukup bangsa ini ditipu oleh kaum pendatang, baik mereka yang menjajah atau imigran yang didatangkan penjajah dan ikut menindas bangsa ini. Yang mana setelah penjajahnya hengkang, mereka masih bercokol dan membuat diskriminasi serta kekacauan di negeri ini, termasuk imigran yang mengebom Borobudur pada tahun 1985. Pada peristiwa itu pelaku utama adalah dua bersaudara Al-Habsyi Ba'alwi, yaitu Qadir dan Husain. Namun mereka tetap merasa tidak bersalah dan menuduh dalangnya seseorang bernama Muhammad Jawad, yang hingga kini tidak pernah ditemukan orangnya, baik kebenaran atau keberadaannya. Padahal setelah meledakkan Borobudur, mereka juga meledakkan BES di Banyuwangi, arah Bali. Artinya mereka seorang profesional yang mampu merakit sendiri bomnya. Belum lagi tingkah FPI yang selalu berteriak bertameng atas nama umat Islam. Padahal tidak ada sedikit pun yang terwakili selain dari gerombolannya sendiri. Kesimpulannya, imigran yang mampu merakit bom, mampu mengarang kuburan palsu, berani membelokkan sejarah bangsa, bahkan berlaku rasis dan arogan, berani menipu sebagai turunan Nabi, dan selalu berteriak-teriak di jalanan membawa nama Islam. Tentu saja adalah imigran yang layak diwaspadai. Sebelum terlambat, semoga seluruh anak bangsa sadar dan negara secepatnya hadir. Demikianlah sahabat, dikutip dari histori berbagai sumber. Jika ada dari sahabat yang memiliki pendapat berbeda, silakan tuliskan di kolom komentar, dengan tidak lupa selalu menjaga prinsip BNBR. Be nice, be respectful. Bila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. 63 sampai 66 membuat ulah lagi. Di Jawa Timur yang namanya Habib Soekardi, di Jawa Tengah namanya Habib Buso, di Jawa Barat namanya Habib Aidin, di Kalimantan namanya Habib Bakrobah. Ini gembongnya PKI, paham? Berawal dari gerakan Robito Alawiyah yang ingin menghapuskan terah keturunan Wali Songo. Gerakan ini terencana dalam rapat besar seluruh Habib Yaman yang ada di Indonesia dalam organisasi mereka yang bernama Robito Alawiyah. Dalam rapat itu dihadiri para Godfather dari Habib Yaman, diantaranya ada Habib Lutfi bin Yahya dan juga ada Rizik Sihab dan lain sebagainya. Dalam agenda rapat tersebut mereka mempunyai agenda yaitu satu, mengakui sejarah leluhur bangsa Indonesia, rubah sejarah leluhur bangsa Indonesia menjadi sejarah Habib Yaman. Yang kedua, akui Wali Songo sebagai bagian dari Habib Yaman, tapi keturunannya tidak ada. Dan jika ada orang yang mengaku sebagai keturunan Wali Songo, maka itu adalah dusta dan hanya ingin menipu. Yang ketiga, akui semua yang penting di negara ini sebagai Habiblah yang mempeloporinya. Semua itu sudah berjalan sampai Habib Lutfi bin Yahya gencar memasukkan sejarah bangsa Indonesia. Semua sejarah leluhur bangsa Indonesia dirubah menjadi sejarah bangsa Yaman oleh Lutfi bin Yahya. Pangeran Diponegoro dirubah menjadi Habib Hamid bin Toha bin Yahya. Sumodiningrat dirubah menjadi Hasan bin Toha bin Yahya, dan lain sebagainya. Semua para Habib ini bekerja menjalankan misi sesuai peran masing-masing untuk menguasai negeri ini. Dibagi dua kelompok, yaitu yang pro pemerintah dipimpin oleh Habib Lutfi bin Yahya dan yang tidak pro pemerintah dipimpin